Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ferdiansa dengan NIM 2020310555 dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil tugas saya yang telah saya buat, yaitu resume bab 3 dan bab 4 dari mata kuliah Komunikasi Data. Resume bab 3, model protokol OSI 7 layer dan TCP/IP. Model OSI 7 layer. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual atau susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. 1. Physical layer atau lapisan ke-1. Lapisan pertama dari OSI adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC, dan bekerja dengan gelombang radio. 2. Data link layer atau lapisan kedua. Lapisan kedua dari OSI adalah data link layer. Lapisan tersebut memiliki peranan memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Kesalahan transmisi tersebut sangat mungkin terjadi di layer pertama. 3. Network layer atau lapisan ketiga. Lapisan ketiga dari OSI adalah network layer. Tugasnya yaitu membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router atau switch pada layer ketiga. 4. Transport layer, lapisan keempat. Lapisan keempat dari OSI adalah transport layer. Layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransfer data, seperti protokol TCP. 5. Season layer atau lapisan kelima. Seperti namanya, layer season adalah layer yang menyediakan layanan kedua layer di atasnya. Selain itu juga bertugas untuk melakukan koordinasi komunikasi antar layer yang diwakilinya. Layer ini juga bertanggung jawab dalam mengandalkan sesi koneksi dialog mengelola, menetapkan, dan memutuskan koneksi antar komputer. 6. Presentation layer atau lapisan kelima. Lapisan yang keenam adalah presentation layer yang mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Layer tersebut dinamakan presentation layer yang mana berperan dalam identifikasi terhadap sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. 7. Application layer atau lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh OSI layer adalah application layer yang tidak lain merupakan lapisan paling atas. Layer ini bertanggung jawab dalam hal penyediaan sebuah interface antar protokol dengan aplikasi komputer. Application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan. TCP atau IP
Pengertiannya, eh, nama lain dari TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah perangkat lunak ini disebut TCP/IP stack. TCP/IP adalah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. IP control adalah protokol standar yang digunakan untuk mengomunikasikan data melalui beberapa jenis perangkat dan layar. Pengiriman data dilakukan dengan sistem per paket dan atau per connection. Sistem ini menjamin keutuhan data dan mencegah terjadinya kekurangan atau duplikasi data. Ada beberapa protokol yang biasanya digunakan yang umum adalah TCP, UDP, dan ICMP. Fungsi protokol secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. TCP/IP mempunyai beberapa layer. 1. IP atau Internet Protocol yang berperan dalam pentransferan paket data dari node ke node. IP mendahului setiap paket data berdasarkan 4 byte untuk versi IPv5. Alamat tujuan atau nomor IP. Internet Authorities menciptakan rangka angka untuk organisasi yang berbeda. TCP atau Transmission Transfer Protocol berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dalam suatu klien ke server. Data dapat hilang di tengah-tengah jaringan. TCP dapat mendeteksi error atau data yang hilang dan kemudian melakukan transmisi ulang sampai data diterima dengan benar dan lengkap. 3 sockets yaitu merupakan nama yang diberikan kepada subtrain paket yang menyediakan akses ke TCP atau IP pada kebanyakan sistem. Resume bab 4. Model dan jaringan topologi. A. Local Area Network atau LAN, cakupan wilayahnya kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN berbasis teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbits per second. Serta teknologi 802.11b disebut Wi-Fi sebagai host dengan LAN adalah salah satu kumpulan komputer, di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dan satu unit komputer sebagai bank data atau server. Kabel yang digunakan kabel BNC dan kabel UTP. Karakteristik LAN mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Keuntungan jaringan LAN, pertukaran file dapat dengan mudah dilakukan, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua server, file data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol, proses backup data menjadi lebih cepat dan mudah, resiko kehilangan data karena virus komputer menjadi sangat kecil sekali. B. Metropolitan Area Network atau MAN. Transfer data kecepatan tinggi, jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antar pabrik, kampus,
perkantoran, instansi pemerintah, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Jaringan MAN gabungan dari beberapa LAN dan WAN. Jangkauan MAN 10 hingga 50 km dengan koneksikan ke backbone yang dipunyai perusahaan telekomunikasi. Teknologi MAN mendukung data dan suara dan dapat dihubungkan atau berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Standar yang digunakan adalah DQDB atau Distributed Queue Dual Bus atau IEEE 802.6. DQDB terdiri atas dua buah kabel unidireksional. C. Wide Area Network atau WAN. Lingkupnya mencapai antar provinsi, antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Misalnya penggunaan jaringan WAN pada jaringan Bank ABN UMRO, di mana di Indonesia bisa berhubungan dengan kantor pusatnya di Belanda. Jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Satuan terdiri dari dua atau lebih Local Area Network atau LAN. Komunikasi dan transformasi data dilakukan menggunakan komputer yang disebut dengan host. Topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus. Model topologi bus. Komputer terhubung ke dalam sebuah kabel pusat tersusun rapi seperti antrian yang dihubungkan dengan satu kabel koaksial yang disebut dengan backbone merupakan media utama dari jaringan serta konektor BNC. Kemudian pada ujung jaringan menggunakan terminator sebagai perangkat penutup. Pengguna jarak jauh topologi ini harus dilengkapi dengan repeater. 2. Topologi ring. Kedua ujung jaringan bus saling dihubungkan hingga membentuk lingkaran atau cincin atau ring, menggunakan kabel koaksial serta konektor BNC. Untuk komunikasi topologi ini menggunakan data token sebagai pengontrol hak akses komputer untuk menerima data yang dikirimkan. Artinya, setiap paket data yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya sampai menemukan alamat yang benar. Paket data akan mengalir satu arah. Jika terjadi kerusakan pada satu terminal, maka seluruh jaringan akan terganggu. 3. Topologi star. Perangkat hub atau switch bertugas untuk mengontrol data menjadi pusat dari jaringan ini. Jadi, apabila ada pengiriman data dari komputer 1 menuju komputer 2, maka hub atau switch yang menentukan IP komputer mana yang akan dituju tanpa melewati komputer yang lainnya. Model topologi membentuk bintang dengan menghubungkan antar komputer menggunakan perangkat hub atau switch, dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP dilengkapi konektor EJ45. Topologi mesh. Untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya menggunakan kabel tunggal. Jadi dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya akan dapat langsung mencapai komputer yang dituju tanpa melewati komputer lain ataupun melewati switch atau hub. Topologi tree. Model topologi jaringan tree atau topologi pohon adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya dengan menggunakan topologi bus atau hub. 6. Topologi linear. Topologi linear disebut topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T, dan ujungnya dipasang terminator. 7. Topologi hybrid. Topologi gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari topologi dasar di dalamnya. Ketika sudah terhubung dengan jenis berbeda, maka tidak ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. 8. Topologi peer-to-peer. Hanya terdapat dua komputer yang saling berhubungan dengan satu kabel saja. Tujuan dari
Topologi peer-to-peer adalah supaya masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain, sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Jaringan tanpa kabel atau wireless. Karena keterbatasan pengguna kabel seperti pada mobil atau pesawat terbang, kapal laut dapat memanfaatkan jasa satelit yang mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan wireless LAN, seorang pemakai yang mobile dapat terkoneksi ke LAN lewat koneksi tanpa kabel atau radio. Standar IEEE 802.11 digunakan oleh para vendor untuk mengembangkan device untuk mendukung wireless LAN ini. Kedua metode modulisasi tersebut yaitu Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS dan Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS menggunakan teknologi FSK atau Frequency Shift Keying dan memiliki speed 2.4 GHz. Perangkat keras untuk membangun jaringan komputer sederhana. Yang pertama, server. Fungsi utama sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Kecanggihan fungsi CPU pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang keandalan jaringan. 2. Hub atau switch atau konsentrator. Alat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus antara hub juga dapat saling berhubung dengan menggunakan cara crossover kabel. Hubungan antar hub disebut chaining melalui port uplink. 3. Bridge adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan terpisah. Bridge digunakan tipe jaringan radio seperti microwave, wireless, mobile, dan sebagainya. 4. Router memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Fungsi lain router seperti access point di mana bisa meneruskan koneksi internet dari board band atau provider menuju lokasi komputer klien. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.